Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Di kali ini kita akan mereview manual yang berjudul chapter 344 nih guys ya. Di sini si wanita dari si rambut biru itu yang warna-warni ya. Itu masih aja ngejar-ngejar si Jiwon nih. Ternyata dia nggak mau balik dulu guys ke negaranya, tapi dia masih aja ke buat deket sama Jiwon. Nah, di sini karena dia licik sih orangnya, maksudnya nggak pure pengen temenan gitu guys. Terus apalagi dia bilang nggak suka sama hewan peliharaan kucing, didengar lagi sama Kaidan. Nah ini mah bisa jadi agak susah buat dia deketin Jiwo. Tapi karena di sini kan kita kemunculan teman-temannya Jiwo ya, yang si trio itu ya. Nah teman-temannya Jiwo ini udah mulai dapat lagi partnya, dapat lagi bagiannya nih. Ya kali aja cewek ini yang rambut biru ini bakalan dijodohin. Mungkin aja suka sama salah satu dari temennya Jiwo. Kita nggak ada yang tahu ya, yang ternyata dia jatuh cinta ya kan, nggak sama Jiwo tapi jatuh cinta sama si temennya Jiwo nih yang kocak-kocak ini guys kan. Ini bakal seru sih menurut gue. Jadi untuk awaken di Korea jadi punya kayak aliansi ya, punya temen juga ya kan, keluarga Brian itu bakalan menurut gua ceritanya makin seru lagi kalau dibuat seperti itu. Dan si cewek ini juga udah agak mulai berubah lah sifatnya, nggak pententeng lagi, nggak belagu lagi ya kan, semenjak ketemu si dia. Nah kita nggak tahu nih dari tiga ini siapa yang bakalan mungkin aja ada ya kan, entah itu kakaknya si Yuna ya kan, entah itu yang lain, kita yang nggak tahu. Nah di seperti teman-teman Jiwo ini udah selesai pelatihannya ya guys, dan kekuatannya juga udah mulai mungkin udah lebih kuat mungkin sama Jiwo atau mungkin di bawah Jiwo, kita nggak tahu. Ya, kayaknya bakal ada pelatihan deh, ada bakal pertarungan untuk pelatihan Jiwo sama teman-temannya. Nah, di sini bakal seru nih nantinya pas mereka semua ngelawan beberapa kandidat yang ada di seluruh dunia nih, Awaken. Apalagi selama ini kan Jiwo bertarung sendiri tuh, nggak ada temen ya kan. Ada ya, meskipun ada yang nemenin, cuman kan teman-teman sumuran dia tuh pada lagi latihan semua. Banyak karena latihan tertutup lah saat kejadian dia waktu itu ngelawan siapa gitu, dan masih lemah. Di sini juga kita akan dilihatin nih ya kan, mungkin aja ada pertarungan antara dari Brian kawan temen-temennya ya, maksudnya dari siapa tuh ya, dari temen-temennya si Jiwo ini mau ngelihat apakah dia udah berkembang atau belum. Ya pastinya nanti ngelawan si cewek ini nih, siapa tahu ya kan, dan dia juga salah satu Awaken. Lawan cewek ini sama si bodyguardnya tuh pas banget tuh, bertiga ya, 3 lawan 3. Nah kalau Jiwo kan nggak mungkin diikutsertakan karena udah beda kemampuan, karena kemampuannya udah di atas mereka semua rata-rata ya kalau kita lihat. Nah kalau ini pantas lah kalau mereka bertiga saling lawan ya, meskipun kita tahu pasti menang temennya Jiwo lah, karena temennya Jiwo juga udah menurut gue udah bisa digadang-gadangkan masuk berapa peringkat ya, meskipun nggak sampai 50 100 ya, menurut gue udah bisa lah ya kan, karena sering ngalamin pertarungan nyata melawan para Awaken sampai babak belur. Apalagi dulu mereka pas ngelawan Awaken dari 100 peringkat di dunia sampai babak belur yang meskipun berhasil hidup. Kali ini pasti mereka banyak pelajaran nih guys. Nah yang di sini udah ada 3, kayaknya masih kurang 1 nggak sih? Apa 3 ya dia temen-temen? Aku juga lupa sih. Udah lupa anjir. Udah lama nggak dimunculin. Baru muncul sekarang tuh dia pada. Nah, kalau kita lihat di sini kita ngeliat kekocakan Kaidan sama Catherine juga ya kan. Nah, karena di sini si cewek itu yang dari anggota Jamet rambutnya warna-warni itu bilang kalau dia nggak suka meluk kucing, najis amat. Nah di situ ketahuan tuh ya sama si Kaidan Catherine ya, ngebuat dia tuh kayak jelek aja, makin jelek aja di matanya mereka tuh ya, mentor-mentornya si Jiwo. Dengan orangnya aja tolol aja, dia nggak tahu kalau ternyata kucing yang dia peluk itu yaitu orang 10 Awaken di dunia.
Gimana gak kaget ya nanti kalau dia tahu ternyata yang diejek-ejek kucingnya itu orangnya, gurunya si Iwo sendiri guys. Ya coba kalau dia nggak ngomong begitu, wah mungkin si Catherine kayak masih nerima, tapi masalah dia udah ngomong gitu. Dan Kaiden juga, apalagi Pluton ngebahas soal wanita, ya udah tahu sendiri ya, Kaiden itu kan orang yang kaku, yang nggak ngerti soal cewek lah, yang di otaknya itu bertarung gimana cara nambah kekuatan, ya kan. Contohnya si Gestela aja sampai salah paham terus dan sampai pusing ya. Untungnya ada kayak temen-temen ada Jiwo yang agak sedikit membuat Gestela kayak lebih nggak membenci lah ya, nggak lebih membenci Kaiden. Dan kalau nggak ada Jiwo yang lain, itu gue yakin Gestela juga bakalan terus benci sama Kaiden gara-gara kesalahpahaman, nggak ada solusi. Ya jadi percuma kalau si Gestela sama si Pluton itu kayak ngasih tahu minta solusi sama Kaiden ya, karena emang nggak ada solusi. Dia juga bingung mau ngapain. Kalau soal bertarung, teknik, ya kan, identitas, nah baru tuh dihubungin Kaiden masih agak sedikit tahu informasi kayak gitu guys. Kalau kayak gini mah nol. Kalau dia juga bisa juga seharusnya sama Gestela udah nggak ada kesalahpahaman, nggak akan ribut-ribut gitu ya kan. Oke, nah di sini juga kita belum munculkan musuh-musuh barunya juga karena masih art perkenalan mungkin ya. Kayak kekocakan, kita juga ngelihat kekocakan lagi si trio ini ya kan, yang udah lama nggak kelihatan, dan kita juga belum nggak masuk sekolah nih ya mereka ya, bakal udah lulus juga ya, belum ada kedengeran. Tapi mungkin aja nanti bakal ada musuh baru lagi, karena musuh yang selama ini yang masih belum dikeluarin tuh masih ada beberapa peringkat kalau kalian tahu, dan itu menurut gua mungkin di akhir-akhir nanti ya munculin. Gua nggak tahu bakalan jadi lawan atau musuh, karena yang tersisa dari musuhnya si Kaiden itu cuma Andre juga nggak tahu apakah bakalan ada apa udah mati beneran atau masih hidup, sama yang membuat aliansi sama Andre itu tuh guys, tuh yang dua orang itu ya. Nah dia juga kayaknya dia bakal datang lagi, pasti ngebalas dendam sama Kaiden ya, karena kekalahan dia saat bertarung. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar kayak desain, ilustrasi, website, UX UI, aplikasi, desain grafis, dan ya sejenis lah sama ini, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ juga gua ngajarin gimana caranya menghasilkan uang dari skill ini. Kalian bisa kerja di kantor, bisa juga menghasilkan uang dari freelance. Pokoknya terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.